Di Tapanuli Utara ini ada daerah yang merah ya Pak ya, merah, putih, merah. Jadi lengkap ya Pak ya, mungkin kecamatan beda ya ini ya. Ya, beda-beda kecamatannya. Iya, dan seluruhnya masih PJJ. Iya. Iya. Baik. Terima kasih banyak Pak Edward. Bisa membantu memberikan informasi tentang pembelajaran di Tapanuli Utara. Selamat siang Pak Edward. Semangat. Semangat Bu. Semangat. Kemudian kami teruskan untuk Sumatera Utara yang lain, mungkin dari Jo. Nias tadi Nias. Dari mana? Nias Selatan Ibu. Nias Selatan hijau. Hijau Ibu. Hijau. Iya. Baik, dengan Ibu siapa ini? Selamat sore. Masih siang Ibu. Finish. Halo. Iya. Nah, terima kasih dulu dari tadi waktu pemaparan dari tadi pagi saya ikut dan kami berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan seluruh Bapak Ibu narasumber yang sudah memaparkan materi tadi. Hanya tambahan dari teman-teman yang pada dasarnya memang semua sama Ibu. Tetapi dari Nias Selatan secara keseluruhan 62 SMA yang bisa saya laporkan kepada Ibu dan kita semua di sini, pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan itu terkendalanya adalah di perangkat. Kalau jaringan internetnya sangat bagus, tetapi perangkat Android anak-anak hanya 50% bisa dijamin punya orang tua dan atau yang diberikan oleh orang tua untuk dipergunakan anak. Yang selainnya biasanya anak-anak meminjam kepada tetangga atau kepada saudara dekatnya. Seperti itu Ibu. Kemudian untuk inovasi yang diberikan oleh guru, ya semaksimal mungkin sudah dilaksanakan, tetapi belumlah setara dengan guru-guru di Indonesia ini Ibu. Guru-guru memberikan materi pelajarannya melalui WhatsApp dulu. Kita menjadwalkan seperti di sekolah yang saya tangani, SMA Negeri 1 Teluk Dalam, kami membuat roster dulu. Setiap hari itu ada 3 mata pelajaran. Jadi kami jadwalkan 3 mata pelajaran supaya anak tidak terlalu terbebani dan saya itu. Saya jurusan biologi. Materi pelajaran itu tidak menuntut untuk harus segera dikerjakan oleh siswa, seperti itu Ibu. Nah kemudian setelah nantinya dilaksanakan pengiriman tugas melalui WhatsApp, guru juga membuat satu jadwal, kita sudah jadwalkan dari sekolah agar ada tatap muka dalam jaringan, seperti itu Ibu. Nah, sekolah di Kabupaten Nias Selatan seluruhnya, baik SD, SMP, SMA seluruhnya kami melihat karena kami di pusat kota belum ada yang melaksanakan tatap muka. Karena kita sudah diingatkan oleh pemerintah melalui Bapak Gubernur Sumatera Utara belum melaksanakan tatap muka demi keselamatan dan kesehatan masyarakat kita. Meskipun sekolah kita dinyatakan zona hijau, tetapi kita harus waspada demi kebaikan kita semuanya. Ibu Hani sebagai host yang kami hormati dan seluruh narasumber yang kami hormati, ada permintaan kami dari Kabupaten Nias Selatan bagaimana menyikapi agar anak-anak terjamah semua untuk belajar dalam jaringan. Kalau kami diskusi dengan orang tua, contohnya siswa saya 762 siswa, kami membuat WhatsApp group per kelas dan kami juga membuat WhatsApp group seluruh sekolah orang tua siswa. Kalau kami diskusikan bagaimana cara belajar tatap muka meskipun zona hijau, orang tua lebih banyak memilih keselamatan dan kesehatan anaknya. Jadi tidak terlalu banyak orang tua memilih untuk tatap muka. Seperti itu Ibu Hani dan seluruh pimpinan kami. Terima kasih dulu, itu saja dari kami. Selamat sore. Selamat sore Ibu.
Semoga sehat selalu ya Ibu ya di Nia Selatan. Amin. Baik, saya simpulkan dulu. Nia Selatan berada pada zona hijau ya Bu ya. Benar Ibu. Dan menurut surat edaran 62 SMA di Nia Selatan masih belum melakukan pembelajaran tatap muka dan seluruhnya melakukan pembelajaran secara daring ya Bu ya. Siap, benar Bu. Seperti itu. Jadi kemudian pertanyaan saya ajukan dulu, kalau misalnya tadi prosentase sekolah untuk tatap muka sebenarnya sudah siap ya Bu ya? Berapa persen kira-kira? Misalnya dari segi sanitasi, kecukupan air bersih, pembuangan air yang baik, adanya wastafel, tempat cuci tangan, sebenarnya sudah siap Bu? Terima kasih Bu, Ibu sudah ingatkan itu. Jadi memang terutama dulu di daerah kami ini pegunungan Ibu. Seperti di SMA Negeri 1 Teluk Dalam itu, air yang kami harapkan hanya air hujan. Air apa Bu? Air hujan Bu. Oh hujan. Tidak ada mata air dari gunung. Kalau dicari pun di seluruh sekolah ini tidak ada mata air. Jadi kita antisipasi dengan pengadaan tandon itu untuk penampungan air hujan. Lalu kita belum membuat wastafel per sekolah, tetapi kita sikapi dulu dengan mempergunakan setiap ruang kelas itu satu ember yang sudah dipasang kerannya, dan kita sudah tugaskan petugas di sekolah mengisi itu setiap saat untuk dipergunakan oleh seluruh siswa. Andai kata dilaksanakan pembelajaran tatap muka Ibu. Suaranya hilang. Halo? Halo Ibu? Halo? Mas Arief? Halo Ibu. Oh iya, Bu. hilang. Koneksinya Bu. Oh, saya. Boleh saya sambung Ibu? Sudah Ibu, sudah bagus lagi. Sudah cukup jelas Bu. Jelas. Air. Jelas Ibu. Oh, karena air hujan ya. Air hujan ini. Iya Ibu, rata-rata di Kepulauan Nias ini, di Nias Selatan yang bisa saya pertanggungjawabkan pembicaraan saya ini, bahwa mata airnya tidak ada. Kita hanya mengharapkan air hujan. Lalu sikap pertama yang dibuat oleh para kepala sekolah adalah pengadaan tandon untuk menampung air hujan. Seperti itu Ibu. Lalu di setiap ruang kelas kita mengadakan satu ember yang sudah dipasang keran untuk mengantisipasi agar anak-anak bisa cuci tangan dengan aman gitu Ibu. Kasihan sekali ya Ibu ya. Ya mohon perhatian Ibu untuk biasa. Semoga kita kan kaya, protokol kesehatannya terjaga ya, walaupun secara sangat minim sekali air bersih mungkin ini ya Nia Selatan ya. Iya, karena gunung ya. Iya, nggak apa-apa Ibu, tetap bertahan, tetap semangat. Kemudian tadi berarti karena faktor itu juga mungkin yang menyebabkan Pemda tidak melakukan istilahnya pembelajaran tatap muka itu sendiri ya Bu ya. Tadi Ibu juga sampaikan bahwa dari orang tua memilih untuk daring saja daripada tatap muka. Oleh sebab memang yang kami melihat penyebabnya orang tua tidak terlalu berani untuk mengizinkan anaknya sekolah karena ada saja isu yang kita dengar, oh di rumah sakit ini ada yang kena ini begitu. Nah, kan tetapi untuk seluruh SMA yang kami ada dalam satu grup, selalu kami ingatkan bahwa informasi yang akurat itu harus dari pemerintah. Jangan kita dengar cerita, kita baca, lalu kita percaya. Jadi pemerintah itu adalah memberikan informasi yang akurat untuk daerah kita seperti itu Ibu. Sehingga tidak ketakutan seluruh siswa kita terutama dan apalagi orang tua siswa. Iya, ini malah kayak kena teror ya Bu ya, jadi ketakutan sendiri. Iya, tidak apa-apa Ibu. Baik, kemudian kendala tadi untuk kendala pembelajaran daring itu di perangkat Android ya Bu ya, yang notabene masih 50% Android punya orang tua atau
pinjam saudara dekat. Dekat, iya benar. Tidak apa-apa Ibu, mungkin beberapa cara nanti bisa dilakukan kembali, tapi Ibu sudah melakukan inovasi di Nias Selatan ini dengan keterbatasan, tapi masih bisa bertahan seperti itu. Tadi terima kasih kepada pemerintah karena sudah diperkenankan mempergunakan dana BOS untuk menanggulangi ini. Kira-kira yang pos terbesar untuk apa Bu kalau dana BOS-nya kalau boleh tahu? Siap Bu, jadi terkhusus dulu untuk sanitasi. Sanitasi. Ya, kita sudah membeli penampungan air. Dana yang air ya tadi ya. Iya Bu. Lalu kita sudah kerjasama dengan Telkomsel ya, untuk ambil paket seluruh siswa. Contoh seperti di SMA 1 Dalam ada 2.100 partisipan dari pihak Telkomsel, kami bayar 8 juta dalam satu paket itu khusus untuk siswa. Lalu yang 8 juta ini, maksud kami 2.100 partisipan ini kami bagikan kepada siswa itu 4 giga dan atau 3 giga seperti itu Ibu. Sehingga seluruh siswa kita sudah isi pulsanya. Itu sudah kita laksanakan mulai bulan Juli. Baik, ini inovasi yang bagus yang ada di Nias Selatan, bisa dicatat Mas Sigit bahwa sudah bisa bekerja sama dengan Telkomsel untuk pemberian paket ke siswa supaya lebih murah dan pelajaran daring bisa dilaksanakan. Baik Ibu, dari Nias Selatan ada lagi yang mau disampaikan? Ya, satu lagi. Ada juga itu setiap guru yang masuk di anggota Ikatan Guru Indonesia itu, ada juga yang sudah ada nomor kartu anggota Ikatan Guru Indonesia itu bisa membeli paket 100.000 50 giga Bu. Itu sudah dilaksanakan rata-rata guru di Deslat. Iya. Bagus sekali Ibu. Inovasi yang telah dilaksanakan oleh MKKS terus berjalan ya Ibu ya, pembelajaran. Tetap semangat, ditingkatkan lagi supaya pembelajarannya bisa menjamah seluruh siswa di Nias Selatan. Semangat Ibu. Iya. Ibu atas support, makasih. Iya, baik. Terima kasih ini dari Provinsi Sumatera Utara. Mungkin saya ambil dua dulu. Tadi Tapanuli Utara mewakili zona merah kuning dan Kabupaten Nias Selatan mewakili zona hijau. Kemudian kami lanjutkan untuk Provinsi Jawa Barat. Mungkin Mas Arifin bisa memandu menggantikan saya. Silakan Mas Arifin untuk memandu ke provinsi yang lain. Halo? Halo Mas Arifin? Mas Arifin? Bisa didengar? Bisa masuk? Silakan Mas Arifin. Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya mohon maaf, mungkin Jawa Barat bergeser dulu karena kita masih ada di daerah Timur 1 ini Sulawesi Utara. Iya silakan. Iya. Mungkin Sulawesi Utara dulu. Di sini Sulawesi Utara ada zona hijau dan zona kuning. Mungkin perwakilan aja Bapak Ibu, siapa yang mau mewakili dari zona hijau atau zona kuning dulu? Halo Bapak Ibu, bisa didengar? Mungkin di Sulawesi Utara. Bisa dibantu dibuka dulu Mas Arif? Atau enggak angkat tangan dari Sulawesi Utara? Ya itu kan 5 kita di sini nih, yang hijau. Gol, Toli, dari Motong, Aksigi dan Kejonana. Kita jalur hijau tuh. Sulawesi Utara. Masih ada yang hadir Sulawesi Utara?
Kabupaten Nah, Tulang, Cito itu kayaknya. Sangihe. Masih ada yang online Mas Arif yang itu? Sulawesi Utara? Itu tadi Mas Arifin kan nyuruh angkat tangan. Kayaknya apa itu? Ramjito itu. Woltip tuh. Boleh dibuka Mas? Udah saya buka. Bapak dari Boltip. Silakan Pak Ramjito. Kayaknya koneksinya Mas Arifin. Kalau gitu kita lewati dulu dari ke Jawa Barat. Jawa Barat di sini semuanya. Boltim? Bisa Boltim? Pak? Bisa dengar suara saya? Dengan Pak Butamin ini. Iya. Iya. Pak Sarifudin bisa di mute Pak Sarifudin? Udah. Dari Sulawesi Utara ada yang perwakilan? Oke, kita lewati Mas ke Jawa Barat. Siapa di sini Jawa Barat semuanya zona kuning ya Bapak Ibu ya? Pak Muhammad Ali itu, Bu Eti. Siapa perwakilan? Assalamualaikum. Salam. Bisa kedengar Pak? Pak Muhammad Ali. Ya, Pak Muhammad Ali. Kedengaran Pak, suara saya Pak? Dengar Pak, dengar. Ya, terdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak dari Waalaikumsalam. ada direktorat yang sudah mengadakan acara ini, kegiatan ini Pak. Saya dari Majalengka sebagai Ketua MKKS SMA Kabupaten Majalengka ingin melaporkan Pak kepada direktorat, Bapak Ibu sekalian, bahwa di Majalengka ada SMA negeri ada 16, swastanya ada 6. Semuanya masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tidak ada yang ada pertemuan. Waktu bulan kemarin sebenarnya untuk SD SMP sudah kelihatan mau ada mulai, tapi kemudian ada lagi wabah, jadi akhirnya tertunda lagi. Dan kalau kami di MKKS itu Pak, kami menjembatani kebutuhan para kepala sekolah dengan menyampaikan dengan Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan wilayah 9. Kalau Jawa Barat ada istilah cabang dinas Pak. Jadi kami dengan di sana akhirnya bisa merubah RKS Pak. RKS dalam masa pandemi ini kita bisa rubah hingga kemudian berubah sesuai dengan karena di BOS itu diperbolehkan ketika penanganan COVID, kita pakai penanganan COVID Pak, serta berperan di masyarakat dalam menangani wabah COVID itu dan pemberian semprot disinfektan ke masyarakat Pak, kemudian di sekolah, ya utama di sekolah dulu, kemudian kita ke masyarakat, kemudian kita juga memberikan bantuan sembako ke masyarakat sekitar, tukang warung yang di sekolah yang tidak berdagang. Setelah itu kita menyiapkan untuk pembelajaran Pak, pembelajaran daring. Kita di sekolah itu membeli aplikasi, nyewa aplikasi kita seperti itu. Kemudian kita menyiapkan tenaga pengajarnya, gurunya dengan melaksanakan IHT Pak. Kita melaksanakan pendidikan guru dalam pembelajaran, kemampuan mengadakan pembelajaran, bukan penugasan, pembelajaran dari masa daring PJJ. Siswanya juga Pak, karena di BOS juga diperbolehkan untuk pemberian kuota ke siswa juga. Itu berbagai macam, ke sekolah berbeda-beda. Ada yang bisa 100%, semua siswa dikasih. Ada yang bertahap, sekarang sekian ratus persen dulu, sekian persen. Ada yang dicari yang kira tidak mampunya dulu. Itu Pak, kalau ada yang protes, ada yang lain tidak mampu, dikasih lagi. Seperti itu Pak, kalau di Majalengka. Sampai saat ini kita masih belum bisa, karena masih kuning. Jawa Barat itu, Majalengka masih kuning, jadi belum bisa melaksanakan pembelajaran bertemu, tatap muka. Kita sekarang lagi memasuki AKB, adaptasi kebersihan baru Pak. Di Jawa Barat itu, misalnya AKB, adaptasi kebersihan baru, di mana kita belajar hidup dengan adanya COVID ini. Kita membiasakan untuk cuci tangan, membiasakan pakai masker, membiasakan pakai pisel Pak. Jadi kita sekolah, kita dengan
membuat apa ini namanya grup-grup ya dalam pembelajaran daring. Kita membuat grup WA, baik dengan WA ada grup orang tua, grup siswa, sehingga kita dalam pembelajaran lebih mudah. Tapi ada juga di sekolah lain yang kira jaringannya kurang kuat Pak, jadi pembelajarannya lewat modul. Banyak kita dari direktorat bersebaran link-link yang bisa dipakai, digunakan Pak, video-video yang kita ambil Pak, yang bisa digunakan. Di sekarang sekolah itu menyiapkan AKB, adaptasi kebijakan baru, di mana new normal. Kita menyiapkan tempat wastafel, tempat cuci tangan di semua ruang-ruang di sekolah dengan air yang mengalir. Kita menyiapkan masker, kita menyiapkan pisau dan semuanya. Semua bersiap Pak dalam menghadapi adaptasi kebijakan baru. Dan itu pemerintah alhamdulillah mendukung, baik pemerintah pusat dengan bosnya diperbolehkan penggunaannya, kemudian dari pemerintah provinsi, di mana di Jawa Barat tahun ini tidak ada iuran bulanan siswa, tapi diganti dengan BOPD, dan penggunaan BOPD kita juga dipersilakan untuk dalam meningkatkan dalam menggunakan pembelajaran Pak daring. Itu barangkali yang bisa saya laporkan Pak dari Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar ya Pak ya, saya serangkum dari yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin bisa masih menyimak ya. Jadi pelaksanaan pembelajaran sampai saat ini masih 100% daring ya Pak ya? Iya, 100% Pak. Belum ada yang tertentu tatap muka Pak. Ada nggak Pak? Ini kan Bapak di zona kuning nih ceritanya. Ada nggak surat atau Bapak pernah diundang dari dinas bahwa nanti akan ada sosialisasi untuk dibuka untuk tatap muka? Ada Pak, dari dinas memberikan instrumen kesiapan sekolah. Kalau nanti gimana caranya? Ada Pak dari cabang dinas seperti nilai 9 Pak. Instrumen. Nah, jadi sudah ada instrumen ya Pak ya? Instrumen. Ya, ada instrumen yang kita isi. Ya, kita harus menyiapkan menuju ke sana Pak. Entah kapan bisanya kita menyiapkan. Kalau kita udah siap dengan instrumen-instrumen tersebut, orang tua memperbolehkan, kemudian Pemda memperbolehkan, kemudian persiapan kita di sekolah yang sudah siap, kemudian gurunya juga udah di swab, baru kita menyiapkan seperti itu Pak, menuju Pak. Mas Sigit, sambil dicatatkan ya Mas Sigit ini ya. Jadi kalau untuk langkah-langkahnya tadi sudah menyiapkan instrumen. Selanjutnya Pak, Ya, sudah Mas. Bapak menyampaikan sudah ada sanitasi. Kira-kira berapa persen Pak di Majalengka itu? Apakah seluruh sekolahnya tadi? Apakah masih ada? Saya kira udah lebih dari 70% Pak. Kan kita udah berapa bulan Pak. Jadi Ya. Juli Agustus kita sudah seperti di SMA saya Pak, di SMA Kasukandel, wastafel udah dipasang di semua. Kemudian masker udah siswa itu kita perkirakan satu siswa mendapat 2 masker. Kemudian PCL semua siswa dan guru dapat PCL udah siap. Kemudian sekarang menyiapkan hand sanitizer, 2 siswa harus dapat gitu Pak. Dan kita membor sumur Pak, karena airnya harus mengalir. Kita membuat sumur, membuat tower Pak, menuju ke sana Pak. Jadi udah hampir 100% ya Pak ya? Belum Pak, kalau 100% belum Pak. Maksud saya sebelah sekolah belum 100%. Lagi menuju ke sana, saya kira udah lebih dari 75% Pak kesiapan sekolah Pak. 75% ini sekolah negeri atau sekolah swasta juga Pak? Sekolah swasta hanya 6, saya kira mereka juga udah swasta, insya Allah Pak, swasta juga Pak, insya Allah Pak. Kurang lebih 75% ya Pak ya? Siap Pak, karena kita MPKS itu selalu mengadakan Pak, kita bicara bareng. Kita mau bagaimana gitu Pak. Bapak tadi juga menyampaikan bahwa pembelajaran kan secara daring ya Pak ya. Tapi kalau Siap, Pak. yang jauh adalah dengan menggunakan modul ya Pak ya. Ya, Pak, itu dengan jaringannya kurang bagus. Nah, ya. Kira-kira ada kendala lain nggak Pak dalam pelaksanaan daring maupun jarak jauh ini? Ada Pak, pertama ada siswa yang cuek Pak. Oh, siswa Ya. yang cuek Pak ya. Ya cuek Pak. Yang kedua HP. Memang di sekolah juga Pak, karena di BOS itu diperbolehkan bahwa untuk yang tidak punya HP kita berikan HP, atau HP yang tidak ini boleh diberikan. Ada sekolah yang menuju ke sana memberikan 1, 2 atau 10, 20. Atau apalagi sekolah yang kemarin dapat BOS afirmasi dan BOS kinerja, itu kan tabletnya banyak Pak, dipinjamkan biasa Pak.
Dibelikan atau dipinjamkan, Pak? Berapa Pak? Dipinjamkan atau dibelikan? Kalau dibelikan berarti haknya nanti berpindah. Ini akan masuk ke aset Pak. Nanti masuk ke aset. Aset berarti dipinjamkan ya Pak ya? Ya Pak, betul Pak. Oke. Jadi terus tadi solusi yang telah dilaksanakan oleh Pemda salah satunya memberikan BOPD ya Pak ya, yang bisa digunakan untuk relaksasi, bentuk komunikasi satuan pendidikan dengan orang tua siswa untuk memantau proses pembelajaran jarak jauh seperti apa Pak di sana Pak? Kontribusi dari orang tua. Dari MKKS itu mengadakan rapat bahwa kan termasuk di instrumen itu kan Pak, orang tua harus mengizinkan. Ada izin, kalau tidak dapat izin siswa sebenarnya tidak boleh ke sekolah. Kita harus memahami hal itu. Maka semua sekolah kita bilang di rapat MKKS itu mencoba untuk bisa menghubungi orang tua. Yaitu kalau ada orang tua yang tidak punya HP, ya kita harus cari langkah alternatif gimana penanganannya. Jadi ada grup orang tua Pak, grup siswa yang bisa pakai HP orang tuanya atau HP siswanya gitu Pak. Bisa berkomunikasi Pak. Nah untuk relaksasinya ini Bapak tadi kan udah menyampaikan ya Pak ya, sudah koordinasi dengan adanya Tabdin ya Pak ya, cabang dinas. Ada kendala nggak Pak dalam itu melaksanakan revisi perubahan? Ada Pak, tidak ada Pak. Nggak ada. Cabang dinas proaktif sampai mengirimkan tim keuangan dari provinsi Pak untuk gimana caranya tidak salah kami Pak. Oh gitu, jadi nggak ada masalah lagi ya Pak ya. Dulu kan sering gitu, susah melakukan perubahan. Sama-sama peduli dengan pendidikan Pak. Oke. Terus Pak, kira-kira untuk belanja apa nih Pak di relaksasi dana BOS ini? Apakah transport guru, pulsa siswa, atau honor guru, atau yang lainnya Pak? Pulsa kuota Pak. Kuota siswa, kuota guru Pak. Kuota siswa, kuota guru ya. Siswa, kuota guru. Terus ada nggak Pak informasi lain yang bersifat inovasi yang diberikan dari Pemda atau MKKS Pak? Informasi lain tambahan gitu Pak? Saya kira nggak ada Pak. Nggak ada ya. Cukup itu ya Pak ya. Jadi mungkin tadi inovasinya yaitu tadi dengan memberikan AKB ya Pak ya. Ya. Hidup bersih dengan air mengalir, memberikan wastafel. Ya, mungkin itu ya Pak ya. Jadi pengeboran sumur karena airnya harus mengalir Pak. Jadi kita diperbolehkan untuk itu Pak mengebor sumur, beli tower gitu. Yang di atas airnya supaya di atas gampang. Tidak ada kendala ya Pak ya. Tidak ada kendala, insya Allah Bapak. Oke, terima kasih ya Pak atas informasinya Pak. Sama-sama Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin dari Jawa Barat saya buka satu lagi dari tim MKKS. Mungkin ada yang itu agak beda. Pak. Dari Cirebon Pak, saya Bu Etik. Cirebon, maaf. Boleh Bu, dari Cirebon. Kabupaten atau kota Bu? Kota Pak, kota Cirebon. Ya, kota Cirebon. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua MKKS SMA Kota Cirebon. Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmunya yang sangat luar biasa. Karena dengan kementerian berarti kita menambah ilmu lagi Pak. Karena kami itu sudah diberikan arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, juga dari KCD wilayah 10, di mana KCD wilayah 10 itu bergabung dengan KCD wilayah 9 Pak, tadi dengan Pak Aldi. Jadi satu orang tua kebetulan di KCD wilayah 10, KCD-nya belum ada, jadi dari Pak LT Ibu Haja Dewi. Jadi alhamdulillah kami sudah diberikan sosialisasi dari provinsi juga dari KCD wilayah 10 dalam rangka kita kalau zonanya kebetulan Kota Cirebon kuning, sehingga kami diberi arahan dan dalam arahan itu dikembalikan untuk tatap muka dikembalikan kepada sekolah dengan aturan-aturan yang sudah jelas, dan apabila kita sudah mengikuti aturannya baru kita bisa melaksanakan tatap muka.
dan di kota Cirebon itu negerinya 9, sedangkan swastanya ada 18, sehingga kita 27 sekolah. Kami mencoba untuk koordinasi dengan teman-teman. Sebetulnya kami itu ingin sekali untuk tatap muka, Pak. Tetapi kami itu beririsan dengan Kabupaten Cirebon. Jadi anak-anak kami juga ada yang di Kabupaten Cirebon, di mana zonanya itu masih zona merah. Sedangkan kalau misalkan nanti kami dari orang tua, karena kami harus ada izin dari orang tua, memberikan format yang harus diisi orang tua, mengizinkan putra-putrinya untuk bisa tatap muka. Nah, itu baru kami bisa melanjutkan. Dan di sana juga untuk gurunya di sana minimal usia 45. Sedangkan di setiap sekolah itu usia 45 itu masih minim sekali, Pak. Kebanyakannya di atas 45. Tapi insya Allah kalau memang sudah instruksi dan memang harus kita lakukan, apapun kita akan lakukan. Dan kami selama pembelajaran kebanyakannya di kota Cirebon itu daring, Pak. Dan alhamdulillah tidak banyak kendala karena kebanyakannya ada di kota Cirebon. Jadi untuk komunikasi sangat jelas karena setiap sekolah itu ada satu kesatuan di mana ada satu dengan wali kelas, dengan orang tua, juga dengan anak-anak. Dan kami di sana mengadakan aplikasi selalu sebulan sekali Zoom meeting, Pak. Zoom meeting, terus mengadakan pre-conference call dengan Google Classroom, juga Paper, lain dan model. Jadi berbagai macam yang kita lakukan supaya anak-anak kami tidak banyak kendala. Kami mencoba semaksimal mungkin dan kami selalu kerjasama dengan KCD wilayah 10 yang menjadi kendala di kami. Alhamdulillah di kota Cirebon tidak banyak kendala, tetapi merasa bahagia kalau memang cepat kita mengadakan tatap muka. Karena anak-anak kami juga sangat kangen dengan sekolah. Tapi insya Allah karena kami sudah zona kuning, semua yang akan dilakukan, yang diinginkan sesuai dengan aturan, kami mencoba semaksimal mungkin untuk tatap muka. Dan untuk kegiatan dalam hal presentasi persiapan untuk sekolah, insya Allah setiap sekolah hampir sudah 85% kami untuk mempersiapkan kalau memang anak-anak kami bisa masuk dengan tatap muka yang dibagi dua, yaitu 50%. Sedangkan untuk presentasi sekolah SMA yang siap mungkin baru 60%. Dan insya Allah dari angket itu setiap kepala sekolah akan mencoba semaksimal mungkin yang memang diperbolehkan oleh orang tuanya. Sedangkan kalau misalkan memang orang tuanya berkeberatan, kami siap untuk tetap mengadakan daring. Itu yang kami lakukan di kota Cirebon. Jadi dengan pemerintah daerah KCD juga provinsi dengan Pemda, kami kerjasama dengan baik dan beliau sangat proaktif dengan yang diinginkan oleh kami demi anak-anak bangsa. Itu kita lakukan, Pak. Iya, oke. Mungkin saya sedikit rangkum ya Bu ya, kalau itu nanti Ibu koreksi. Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran di Kota Cirebon saat ini masih daring ya Bu ya, 100% daring. Siap. Terus kalau ditanya ada nggak sosialisasi, ternyata sudah ada sosialisasi dari zona kuning kalau mau ke tatap muka. Siap. Kalau ditanya berapa persentase kesiapannya itu sekitar 60% ya Bu ya, kalau yang siap. Nah, tapi di sini juga harus ada langkah-langkah yaitu dengan instrumen kepada wali murid. Apakah siap apa belum? Nah, yang jadi pertanyaan saya, kira-kira instrumen ini sudah disampaikan ke wali murid apa belum, Bu? Ada yang sudah sekolah, yang sudah yang 60% sudah beredar, Pak. Kalau yang belum, mungkin kan harus fasilitasnya dulu dipenuhi secara baik. Oke, gitu. Nah, jadi 60% instrumen sudah disampaikan, tapi ini juga masih menunggu jawaban, atau sudah ada jawaban dari wali murid? Tatap muka pakai yang belum, karena kami tidak boleh memaksa ya Pak ya. Iya, betul. Benar. Ya. Nah, jadi semuanya dengan COVID sekarang itu yang penting kita mencoba semaksimal mungkin menyampaikan itu kepada orang tua dan jangan ada penekanan kan. Jadi kami mencoba seperti itu. Terus persentase sekolah kesiapan sanitasi 60% ya Bu ya, tadi Ibu sampaikan. Sanitasi 85 Pak. 85%. Nah, terus dari kendala mungkin karena di kota ya Bu ya, jadi nggak terlalu banyak kendalanya. Allah. Terus
solusi yang telah dilaksanakan oleh Pemda tadi sudah melaksanakan sosialisasi, memberi kewenangan kepada sekolah ya Bu ya. Iya. Bentuk konfirmasi satuan pendidikan dengan orang tua, yaitu tadi dengan memberikan keleluasaan ya kan Bu kepada siswanya mau tatap muka atau secara daring pembelajarannya. Terus ini Bu, implementasi relaksasi dana BOS kira-kira. Oh iya Pak, untuk kepentingan siswa biasanya di kami pulsa Pak, pulsa dengan pembelajaran yang menggunakan aplikasi Pak, itu diperbolehkan. Juga untuk honor guru dan untuk persiapan kita tatap muka, misalkan ada wastafel ataupun keperluan-keperluan itu yang kami lakukan. Mungkin ada informasi tambahan Bu yang bisa disampaikan kepada kami buat masukan atau apa? Mungkin ini Pak, yang menjadi permasalahan kami di lapangan, sukanya itu kan sekolah itu ada yang suka merasa karena grade gitu ya Pak ya. Jadi mengumpulkan guru itu tugasnya tuh suka terlalu tinggi dan itu disuruh menurun itu suka rada susah Pak itu. Jadi ada sekolah yang menganggap kalau memberikan soal kepada anak yang banyak itu sekolah yang bagus. Tapi kalau sedikit dianggapnya akan menurun sekolah itu. Padahal kan sekarang untuk COVID ini yang penting secara esensial itu materi itu masuk kepada siswa. Nah itu masih ada sekolah itu yang gayanya itu seolah oh nggak bisa, saya harus begini. Sedangkan di lapangan kan siswa akan berbeda ya Pak ya. Itu yang masih kendala dengan saya sebagai ketua MKKS. Kalau untuk yang lain insya Allah nggak ada masalah. Oke, oke. Terima kasih Bu atas informasinya Bu. Sama Pak, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Jawa Barat kita cukupin. Banyak Pak, cukup banyak kalau mau. Kalau ya, boleh. Ya, Pak, ya kita pindah ya, dulu Pak. ke Sumatera Selatan kalau waktu masih ada. Karena kita ini sudah Sumatera Selatan tadi dari Pagar Alam sudah ada yang on. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ada yang sudah siap? Mas Arief bisa dibantu Mas Arief? Ya Mas Arief. Siapa satu Pagar Alam? Atau kalau belum siap kita ke Sulawesi Utara Mas? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara atau Sumatera Selatan? Sulawesi Utara tadi terkendala jaringan, informasi terakhir. Ini dari mana nih Mas Adi? Apa Pak? Ini ada yang bicara. Pak dari Banjar bisa menambahkan sedikit salahnya. Nah, boleh Pak. Sambil menunggu dari Sulawesi Ya, Utara. sambil menunggu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saya Gus Diaman dari MKKS Kota Banjar. Prinsipnya hampir sama dengan Bu Hajaiti Pak. Jadi prinsipnya di Jawa Barat ya. Sebab untuk tatap muka ini Jawa Barat sama ya, tidak mengharuskan tapi boleh. Nah, artinya sesuai dengan itu maka kami hampir Jawa Barat kayaknya yang di Banjar ini semua ini pada 13 ini mengajukan proposal untuk pengajuan tatap muka. Nah, ya dan dana BOS sudah hampir semuanya Pak. Di Banjar ini kan dengan pulsa anak-anak semua sudah dikasih kelas 1, kelas 2 dan kelas 10, 11, 12 dan juga gurunya sudah dikasih pulsa dari BOS
bagian juga sama untuk persiapan sarana seperti wastafel, kemudian masker, kemudian alat pengukur suhu untuk persiapan nanti kalau tatap muka. Dan malah setiap kabupaten sudah termasuk banyak kemarin diwajibkan dulu untuk konsultasi dengan satuan gugus tingkat kota dan kabupaten. Dan arahan beliau adalah prinsipnya silakan mengajukan proposal yang nanti akan dieksekusi oleh satuan gugus kabupaten kota. Nah, kalau ternyata memang nanti survei sesuai dengan proposalnya sudah memenuhi aturan protokol kesehatan, maka akan dibuka. Nah, yang jadi masalah ini kami dengan guru-guru dan kepala sekolah, seandainya kami memberanikan diri karena memang ternyata orang tua juga setujunya ini yang tetap muka. Melaksanakan tetap muka, tapi nanti terjadi alhamdulillah ya Pak. Misalnya ada yang positif, ini kan yang kenanya banyak. Nah, yang kami pikiran tuh kalau misalnya mereka harus dites, kemudian lain sebagainya banyak orang, itu biayanya kira-kira dari mana Pak? Yang ini yang membuat kami keberanian kami sedikitnya agak menurun nih, gitu. Nah, jadi nanti dari sekolah kan sekolah dia di mana? Pribadi apalagi tes swab itu kan berapa sih, juta lebih kan? Kalau saya yang kena dalam satu hari, misalnya kena satu orang saja positif, dengan gurunya ada beberapa orang, nanti dengan satu kelasnya walaupun setengah-setengah 16 orang, berapa? Itu yang keberanian itu akhirnya harusnya itu ya seperti itu. Lalu barangkali kalau itu memang sudah ya disetujui berarti kalau nggak bersama ya artinya kami tetap memenuhi koridor bahwa kota banyak itu dia sebetulnya hanya 4 kecamatan, artinya zonanya itu tetap kami juga sedang menunggu ini belum 100% melalui Google Form. Ini kami memberikan instrumen kepada orang tua, setuju data-data yang lainnya, kemudian seperti arahan yang tadi memang kami sudah siapkan bahwa anak-anak di sekolah itu harus tidak menggunakan fasilitas umum, tapi pribadi, maksudnya dari rumah pakai ojek atau sama orang tuanya seperti itu. Terima kasih Pak, dari banyak seperti itu, dan namanya jelas banyak habis itu. Ya, kemudian yang masalah tadi Pak, biaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rangkumkan sebentar ya Pak ya. Siap. Jadi intinya Pak, kalau saya dengar yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya sama ya Pak dengan kondisi yang sekarang ada di kota Cirebon ya Pak ya. Sama. Sekarang saat ini kondisinya masih daring dan ingin daring ya. Khawatirannya tadi ya kalau sama naudzubillah dari Jawa ya kita nggak ya, betul Pak. Kalau kondisinya ada seperti apa? Nah, saran dari kami Pak, kan Bapak pengajuan proposal kan ke gugus tugas. Nah, alangkah bagusnya konsultasinya ke sana Pak. Oh siap. Iya, Bapak konsultasi. Ini kalau semua terjadi kondisi seperti ini, bagaimana? Oh, ya betul. Gitu. Nah, nanti kan Bapak tahu. Nah, kalau gitu sekarang bagaimana nih solusinya? Seperti itu Pak. Karena yang bertugas bertanggung jawab ini kan gugus tugas itu Pak yang bertanggung jawab. Betul. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Dari Sulawesi Utara atau Sumatera Selatan? Itu Pak Ramjito itu Pak Ramjito. Boleh Mas dibuka itunya speakernya? Udah. Selamat sore. Nggak ada suaranya itu Mas Arifin. Mungkin bisa diminta ditolong Mas, diminta di reset dulu, dimatikan dulu, nanti open lagi. Biasanya kadang ada itu di speaker kendala. Nah, Pak ini aja Pak
soal Andra ini. Ini dari mana ini? Dari Sumatera Utara, Pak. Ini Gunung Stoli, Kota Gunung Stoli, Sumatera Utara. Oh, itu Pak, Sumatera Selatan, kita pengen informasi dari Sumatera Selatan dulu. Oh iya, silakan. Atau enggak Sulawesi Utara? Itu juga provinsi lagi ya. Iya Pak. Sulawesi Utara. Kami laporkan Pak Agus tadi kendala sinyal di sana, sinyalnya lagi nggak bagus. Balting ya. Mungkin Sumatera Selatan. Basli ini dari mana ya Pak Basli ini? Dari Sumatera Selatan, Pak. Nah, ini Mas Argo nih. Sumatera. Dari kabupaten mana Pak? Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Lahat di sini zona kuning ya Pak ya? Ya, zona kuning. Informasikan di sini Sumatera Selatan seluruhnya zona kuning ya Pak ya? Ya. Silakan Pak, mungkin bisa diinformasikan pada kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan ini kami bisa bergabung. Saya kira untuk kami Kabupaten Lahat ini terletak Pak 300 km Pak dari ibu kota provinsi Sumatera Selatan, dari kota Palembang. Jadi kalau jalan darat itu Pak harus menempuh perjalanan sekitar 6 jam dari kota Palembang untuk sampai ke kota Lahat. Nah, untuk di Kabupaten Lahat ini kami punya 36 sekolah, yaitu 29 sekolah SMA negeri dan 7 SMA swasta. Nah, untuk saat ini perlu kami sampaikan bahwa untuk di Kabupaten Lahat semua sekolah SMA negeri swasta itu masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring, Pak. Belum ada yang melaksanakan tatap muka. Nah, kebetulan sekitar 3 hari yang lalu kami diundang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan informasi berkenaan dengan sosialisasi pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning. Itu sudah dilaksanakan minggu yang lalu di Kota Palembang dan kami juga hadir di sana. Nah, ini pada saat ini perlu kami sampaikan bahwa untuk di Kabupaten Lahat ini sekolah-sekolah lagi persiapan untuk katakanlah pembukaan sekolah. Karena kan zona ini Pak berubah-ubah. Kami 1 bulan lalu itu zona hijau. Nah, sekarang kembali ke zona kuning. Jadi makanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kami di Kota Lahat itu berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh Gubernur Sumatera Selatan. Jadi kami menunggu kebijakannya. Sedangkan setelah ada SKB ini kami diberikan untuk membuka sekolah sesuai dengan zona hijau atau zona kuning. Maka kemarin sudah kami sampaikan dengan kawan-kawan dan saat ini lagi sedang proses menuju pembukaan sekolah. Artinya sampai saat ini belum ada yang buka sekolah. Artinya belajar secara tatap muka belum ada. Teman-teman sedang lagi persiapan dari jauh hari sudah menyiapkan diri untuk katakanlah persiapan di sekolah dengan menyiapkan semua fasilitas untuk menuju pembukaan sekolah. Dan sekarang teman-teman lagi katakanlah persiapan menuju itu Pak. Apa namanya? Sekarang rapat dengan wali murid, minta izin dengan orang tua, kemudian sedang juga mengajukan ke gugus tugas. Nanti setelah dari gugus tugas kami akan ke provinsi, lalu nanti provinsi akan menentukan bahwa sekolah kami itu setelah divisitasi apakah layak atau tidak layak untuk melakukan tatap muka. Dan untuk di Kabupaten Lahat sendiri, kalau masalah kendala hampir sama dengan teman-teman tadi sudah disampaikan dari ibu kota lain di provinsi lain. Saya kira permasalahan kita hadapi hampir sama. Yaitu pertama, tidak semua daerah di kami di Kabupaten Lahat ini sinyalnya bagus, karena juga ada kami juga di beberapa kecamatan itu jauh dengan kota, ada yang di daerah transmigrasi, ada dekat dengan gunung. Jadi satu masalah sinyal. Jadi itu yang kendala utama hampir yang kita hadapi. Yang kedua, seperti yang juga disampaikan teman-teman tadi, bahwa kita juga terkenal dengan gadgetnya Pak. Jadi tidak semua anak memiliki gadget yang canggih seperti teman-teman lain yang dalam kota. Jadi kadang-kadang masih ada kendala di sana. Tapi secara umum semuanya berjalan dengan baik. Nah, tinggal apa yang kami lakukan dengan teman-teman di lapangan adalah mengkombinasi antara pembelajaran daring dan luring. Jadi teman-teman yang
saya bilang tadi yang di daerah transmigrasi, maka mereka melaksanakan pengajaran secara luring dengan memberikan tugas-tugas, datang dari perwakilan gurunya datang ke desa-desa memberikan tugas. Setelah 2 hari 3 hari maka tugas itu diambil, kemudian dengan memberikan tugas-tugas yang lain. Nah ini yang beberapa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan untuk sehingga siswa di sekolah terutama di Kabupaten Lahat masih bisa tetap belajar dan sekolah masih bisa mengawasi kegiatan anak yang ada di satuan pendidikan atau di sekolahnya. Jadi itu Pak mungkin secara umum yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk saat ini belum ada sekolah yang tatap muka, tapi dalam proses menuju pembelajaran tatap muka. Pak. Oke, terima kasih Pak, itu kami sampaikan. Mungkin bisa saya itu ulang lagi ya Pak ya. Ya. Jadi untuk pelak di Lahat, untuk pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru untuk saat ini 100% masih daring ya. Ya tapi selain itu juga sudah ada sosialisasi dari dinas ya untuk menuju zona kuning ke tatap muka. Nah, untuk langkah apa yang sudah dipastikan, ya di sini dinas sudah mengundang Bapak ya, mengundang Bapak untuk mensosialisasikan ini dan juga sekolah juga sudah mengundang atau meminta izin kepada wali murid untuk pembelajaran tatap muka. Ya Pak ya? Ya Pak, nah, ya Pak. Kira-kira untuk persentase kesiapannya berapa persen ini Pak? Untuk pembelajaran tatap muka dari 37 sekolah itu. Kalau untuk saat ini yang kami pantau yang sudah berproses Pak, mungkin sekitar 60% dulu Pak, karena yang sisa yang di daerah yang remote area tadi yang di Teran tadi belum perlu terpantau oleh kami untuk saat ini sampai saat ini, tapi yang sudah kami pantau kan sekitar 60% sudah berproses mengarah ke pembelajaran tatap muka tadi. Kira-kira 60% ya Pak ya? Ya Pak. Terus tadi kondisi kendalanya yaitu tadi masalah sinyal, terus masalah handphone, solusinya yaitu pembelajaran secara daring atau luring. Ada nggak Pak solusi lain yang diberikan oleh Pemda? Kan begini Pak, jadi apa namanya, satu kan kalau kita di daerah kan kita memang bekerja sama dengan pemerintah setempat karena kita secara kebijakan memang di provinsi tapi juga dengan pemerintah setempat dengan tadi beberapa sekolah bekerja sama dengan katakanlah di kecamatan dengan menggunakan fasilitas yang bisa digunakan di kecamatan itu. Jadi misalkan ada pertemuan misalkan ini ada internet desa. Nah, itu mungkin beberapa sekolah desa yang melaksanakan itu maka sekolah bisa kerjasama dengan pemerintah desa. Ya, pemerintah desa melaksanakan itu. Jadi itu juga masih jadi kendala. Gitu. Ya. Terus bentuk komunikasi dengan wali murid Pak untuk memantau pembelajaran jarak jauh ini seperti apa Pak? Contohnya seperti yang kami lakukan adalah tadi Pak, kami sama seperti teman-teman, rata-rata teman-teman di sekolah itu membuat grup, katakanlah ada grup WhatsApp siswa, ada WhatsApp dengan wali kelas, juga mungkin seperti yang kami lakukan seperti di sekolah saya SMA 4 Lahat itu ada grup grup kelas dengan yang juga mengkomunikasikan dengan orang tuanya sehingga nanti wali kelas juga bisa intens untuk memantau anak belajar di rumah. Dan yang sekolah lakukan adalah kami menghidupkan melalui wali kelas tadi Pak, sistem informasi ketika nanti ada kendala misalkan dengan murid di lapangan seperti apa, maka kami bisa cepat mengetahui dan sekolah bisa mengambil beberapa tindakan Pak untuk itu. Dan alhamdulillah untuk kami yang dalam kota, khususnya kami Pak SMA 4 Lahat itu karena dalam kota kami tidak terkendala dengan sinyal, tidak terkendala dengan katakanlah fasilitas yang kami miliki di sekolah. Tapi karena siswa kami ini datang dari berbagai kecamatan, itu yang kami pastikan, tapi tidak banyak. Dari 760 siswa yang kami miliki, paling berkisar di antara 15 siswa yang katakanlah masih mengalami kesulitan berkenaan dengan ketersediaan sinyal dan karena tempatnya jauh. Kalau sisanya itu sudah bisa terpantau dengan baik. Oke. Terus untuk implementasi relaksasi dana BOS ini Pak kan udah Bapak gunakan ya Pak ya tadi. Ya. Salah satunya untuk pembelian pulsa, untuk transport guru kunjung, untuk daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah remote. Ya Pak ya. Ada kendala Pak pada saat merevisi itu?
Kemarin enggak Pak, karena kami kemarin di manajemen BOS provinsi memfasilitasi itu sehingga sekolah diberi kemudahan untuk membuat rencana anggaran sekolahnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemarin kami sudah mengajukan RAB perubahan untuk memasukkan kebutuhan-kebutuhan sekolah yang berkenaan dengan pembelajaran ini. Jadi termasuk pembelian pulsa, mungkin membantu katakanlah siswa yang membutuhkan berkenaan dengan kegiatan yang bisa di-cover oleh dana BOS itu sendiri. Kira-kira untuk porsi terbesarnya pembelajaran ini di mana ya Pak ya? Apakah transport guru kunjung, pulsa, atau honor guru, atau yang lainnya Pak? Untuk realisasi. Kita di honor guru Pak, di honor guru dan pulsa. Ya. Honor guru dan pulsa. Ya, terus kalau di daerah terutama Pak kami di Kabupaten Lahar itu ketersediaan guru yang berstatus PNS itu masih sangat jauh, makanya ini lebih banyak menghabiskan rata-rata sekolah itu bicara di angka 40% itu untuk katakanlah honor Pak, ya untuk penggunaannya. Untuk inovasi ada nggak Pak? Inovasi informasi lain atau inovasi berkenaan dengan yang dari Pemda atau MKKS? Spesifiknya seperti apa misalnya Pak? Ya, apakah dengan tadi kan contohnya Jawa Barat ada yang diberikan pinjaman handphone, terus Bapak tadi menyampaikan dari Pemda itu difasilitasi kendaraan ya Pak ya, benar nggak itu untuk ke kecamatan-kecamatan? Oh enggak, kalau misalkan begini Pak, kalau untuk kecamatan seperti gini, tapi tidak semua sekolah, seperti sekolah saya itu ada mobil dinas. Nah ini yang bisa kami pakai untuk mobilitas guru gitu kalau mau ke lapangan untuk melihat kegiatan siswa di lapangan. Paling kalau itu kan meringankan beban guru kunjung kalau Pak itu. Iya betul. Nah, tapi itu tadi tempatnya masih terbatas Pak, sehingga kebetulan di daerah itu guru-guru sendiri yang sekolah-sekolah sendiri yang masih berkreasi sendiri. Iya. Oke Pak, mungkin terima kasih Pak Bas. Ya, sama-sama Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Mungkin untuk Sumatera Selatan ada lagi perwakilan? Itu Pak Ramjito udah masuk lagi tuh, all tim itu Mas Revin. Sampai jam berapa Pak Agus? Ya halo Pak Ramjito. Sulawesi Utara. Perwakilan Sulawesi Utara. Halo. Siapa tuh SP Pak Ramjito? Pak Ramjito, bisa didengar suara kami Pak? Halo? Ya. Suara saya boleh Pak? Halo? Boleh, sudah jelas sekali Pak. Suara saya sudah boleh itu Pak? Iya, sudah jelas Pak. Oke, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, kami dari Bolaang Mengudut Timur, termasuk daerah baru di Sulawesi Utara. Jumlah SMA hanya 4, yaitu 3 SMA negeri dan 1 SMA swasta. Sampai saat ini belum ada sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka, karena itu disesuaikan dengan edaran dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara bahwa baik daerah hijau, daerah kuning, daerah orange, dan daerah merah tidak diperkenankan untuk membuka sekolah tatap muka. Kemudian presentasi persiapan sekolah untuk belajar tatap muka itu boleh katakan karena kami hanya 3 sekolah itu
boleh katakan 100% siap untuk tatap muka. Dan kami di Belaang Mengunduh Timur adalah daerah hijau. Tapi karena berdasarkan edaran gubernur tadi, kami tidak berani melaksanakan tatap muka. Persiapan sanitasi dan perlengkapan lainnya di 4 sekolah itu, termasuk sekolah kami di SMA Negeri 1 Tutuyan, itu siap. Dari sewaktu-waktu seandainya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan atau mengizinkan untuk tatap muka, kami di Belaang Mengunduh Timur siap untuk pembelajaran tatap muka. Perlengkapan cuci tangan, sanitasi, dan yang diminta dalam isian Kemdikbud itu kami dari 4 sekolah, 3 sekolah negeri sudah melaksanakan pengisian yang ada di Kemdikbud. Pembelajaran kami seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu menggunakan pembelajaran variasi daring dan luring. Kendalanya kalau daring itu tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman MKKS di depan, yaitu masalah HP. Tapi kami bersyukur untuk SMA Negeri 1 Tutuyan tahun 2019 mendapatkan bus kinerja, sehingga kami mempunyai HP yang cukup untuk peserta didik di SMA Negeri 1 Tutuyan. Dana bos afirmasi itu kami belanjakan untuk belanja HP, dan kami pinjamkan kepada adik-adik peserta didik yang tidak memiliki HP. Dan alhamdulillah HP yang kami belanjakan itu support untuk kegiatan daring. Masalah muncul signal. Itu ada beberapa daerah di kami, karena di sini ada pegunungan, ada pantai, sehingga ada beberapa daerah yang tidak memiliki signal. Dan dari teman-teman guru mengusulkan, karena sekolah memiliki wifi in the school yang mempunyai kuota cukup lumayan, kami memiliki kebijakan bahwa bagi daerah asal peserta didik yang signalnya tidak ada atau tidak memiliki signal, kami undang ke sekolah untuk memakai jaringan yang ada di sekolah, dengan catatan tidak diperkenankan untuk kumpul-kumpul. Jadi mereka menyebar di halaman sekolah itu, tapi tidak kumpul-kumpul di satu tempat. Itu untuk signalnya. Kemudian peran Pemda ini selalu disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bahwa Pemda berperan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini. Melalui Ibu Kepala Dinas, kami diharapkan tetap dulu menerapkan PJJ dalam rangka untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan. Di samping itu juga untuk menghindari adanya klaster baru di sekolah. Itu selalu disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas menurut arahan dari Bapak Gubernur. Bentuk komunikasi yang dibangun oleh sekolah, itu di 3 sekolah negeri kami, itu cukup bagus. Ada 2 komunikasi. Yang pertama dilakukan oleh wali kelas. Biasanya wali kelas itu tiap minggu mengecek kehadiran siswa di dalam daring, baik di Zoom maupun di WA. Kemudian kami dari sekolah, dari pihak kurikulum menyediakan form Google untuk aduan orang tua, atau kami menggunakan survei dari form Google itu. Untuk persetujuan orang tua diperbolehkan atau tidaknya tatap muka, kami melakukan survei melalui form Google. Hasilnya 40-60, Pak. 40 itu tidak setuju dilaksanakan tatap muka, 60
setuju dilaksanakan tatap muka. Tapi berpegang pada instruksi SKB 3A 4 Menteri tadi, karena masih ada 40% orang tua tidak setuju tatap muka, maka kami tetap melaksanakan PJJ. Kemudian implementasi relaksasi dana BES. Ini kami di Sulawesi Utara dari manajer BOS. Halo ya, siap? Ya. Ya, halo, siap Pak? Iya Pak. Lanjut Pak. Ya, lanjut ya, baik. Untuk relaksasi penggunaan dana BOS di masa pandemi ini, kami dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari awal selalu mengikuti perkembangan dari kementerian dan dari manajer BOS, tim manajer BOS provinsi mensosialisasikan hal itu bahwa kami di sekolah-sekolah diberi kelonggaran untuk membeli perlengkapan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Jadi untuk di Belaang Mengunduh Timur, rata-rata dari 4 sekolah ini sudah boleh katakan belanja tentang wastafel untuk penggunaan cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian ada facial. Itu merupakan bentuk relaksasi dana yang ada di dana BOS di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian inovasi MKKS, ini dari awal Pak, kemungkinan dari kementerian belum ada inisiatif untuk kurikulum esensial. Dari Sulawesi Utara, pertama dari Pak Korwas, itu sudah dari pertama, dari awal-awal mewanti-wanti kami dari sekolah-sekolah, tepatnya mempelajari kurikulum sekolah, dan dianalisis mana materi esensial yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran PJJ. Di samping itu dari MKKS sangat aktif bersama Korwas dan pengawas bina. Bahkan ini pengawas bina ini sering mengunjungi sekolah kami untuk pemantauan pelaksanaan PJJ ini. Demikian Pak, terima kasih dari Belaang Mengunduh Timur. Oke, cukup jelas ya Pak ya. Terima kasih Pak informasinya Pak. Tapi mungkin sedikit yang tambahan informasi yang mungkin perlu Bapak sampaikan. Dari kami simpulkan ya Pak ya, jadi untuk baik, saat ini pembelajaran 100% masih daring ya Pak ya. Ya, daring siap. Bisa dalam jaringan, bisa luring untuk daerah-daerah yang mungkin kesulitan sinyal. Ya Pak ya. Siap. Kesulitan sinyal pun kalau sama mahasiswa memiliki handphone, nah bisa sekolah pun menyediakan ya Pak ya di sini. Ya. WiFi Pak ya. WiFi ya Pak ya. Ya, siap. Sekali. Jadi terus sudah ada edaran, belum ada ya Pak ya. Jadi walaupun zona kuning atau zona hijau, karena dari Pak Gubernur menyampaikan semua zona tetap dalam jaringan. Nah, mau ya, siap, betul. Ya. Tapi sebenarnya sekolah pun juga sudah melakukan untuk persiapan ya Pak, kalau sama ya. Ditatap muka. Nah, kira-kira kalau saya dapat simpulkan 75% ya Pak ya, karena informasinya tadi Bapak baru menyampaikan 3 sekolah aja, sekolah negeri. Yang swastanya? Yang sekolah swasta ini Pak, termasuk jauh di pedalaman, untuk jangkauan monitoringnya kami belum sempat pergi. Tapi untuk 3 sekolah negeri ini sudah siap Pak. Iya, berarti kami simpulkan 75% ya Pak ya? Ya, siap. Untuk kondisi kendala terjadi tadi tahun ajaran sudah disampaikan. Ya. Itu tadi karena sinyal, solusinya Pemda juga sudah selalu aktif memberikan informasi, sosialisasi. Terus tadi bentuk komunikasinya ada survei WA, grup WA juga, Google Form dari wali murid dan sekolah. Nah ini Pak, untuk presentasinya kira-kira dana BOS relaksasi untuk apa Pak? Tadi Bapak menyampaikan perlengkapan. Pulsa ada nggak? Pulsa ada. Untuk pulsa ketika sekolah negeri ini mengalokasikan dana cukup besar untuk pembelian pulsa, baik untuk tenaga pendidik maupun untuk serta didik yang kurang mampu Pak.
Gitu. Kira-kira porsi terbesarnya di mana, Pak? Perlengkapan, pulsa, honor guru, atau yang lainnya? Kalau terbesarnya itu sepertinya di pulsa, Pak, baik guru maupun siswa. Pulsa guru maupun siswa. Ada informasi tambahan, Pak, yang mau disampaikan? Mungkin cukup, Pak. Cukup. Ya. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramjita. Mungkin ada lagi dari Sulawesi Utara atau Sumatera Selatan? Atau cukup, Bapak Ibu? Mas Arief, gimana Mas Arief? Ada yang angkat tangan? Di sini tidak terlihat yang angkat tangan, Mas Arief. SMA Negeri 5 model Palu, udah ya tadi? Ya. Gimana Pak Agus? Atau saya kembalikan ke Pak Agus? Kalau di daerah timur memang sudah sore Pak di sana? Sudah jam 4 lebih ya. Iya. Kalau Sulawesi Utara 2 jam. 2 jam. Mungkin saya kembalikan ke Pak Agus, Pak. Ya. Jadi makasih Mbak Hani, Mas Arifin yang telah memandu untuk pendataan kita ini dari 5 provinsi dan semuanya sudah ada perwakilannya. Dari Provinsi Jawa Barat diwakili dari 3 kabupaten kota, yaitu dari Majalengka, Kota Banjar, dan Kota Cirebon. Sedangkan dari Sulawesi Tengah diwakili dari Kabupaten Poso dan Kota Palu. Untuk Sulawesi Utara diwakili dari Bormong Timur, Sumatera. Dari Tali juga tadi Pak. Juga ya. Iya. Iya, Sulawesi Tengah. Cuma tadi pas mati jaringan Pak, langsung pergi cari jaringan Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, dari Sulawesi Utara, dari Bormong Timur, dari Sumatera Selatan itu dari Lahat, dan dari Sumatera Utara dari Kabupaten Nias dan Tapanuli Utara. Jadi secara umum memang semua kabupaten itu sudah ada edaran dari gubernurnya terkait dengan pembukaan sekolah di zona hijau maupun kuning, dan semua provinsi pembelajaran sekarang masih dilakukan secara daring maupun luring, jadi ada yang kombinasi. Itu dari semua provinsi memang masih melakukan terkait sosialisasi. Memang dari edaran gubernur tadi sudah disosialisasi ke MKKS, dan MKKS telah meneruskan ke sekolah-sekolah berada di wilayahnya, dan mudah-mudahan semua sekolah memahami terkait dengan pola pembukaan sekolah baru ini. Terus sampai saat ini memang belum ada yang membuka ya, dari semua provinsi untuk tatap muka belum ada yang melakukan pembukaan. Terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pada dasarnya untuk pembukaan itu harus ada evaluasi dari satuan gugus tugas, sehingga sekolah itu bisa melaksanakan pembukaan tatap muka atau belum, tapi sekolah itu harus melakukan juga koordinasi dengan orang tua, apakah dari orang tua tersebut sudah setuju dilakukan pembukaan sekolah melalui tatap muka. Itu boleh dikatakan hampir semua sekolah-sekolah kita ada komunikasi dengan orang tua mengenai pembukaan sekolah melalui tatap muka tersebut. Dan juga sekolah-sekolah melalui Janabos telah melakukan persiapan untuk kelengkapan sanitasinya. Meskipun tadi di Kabupaten Nias itu
mengandalkan curah hujan, namun alhamdulillah sudah mempunyai upaya yang sangat bagus sekali dengan membuat tandon air, dan meskipun tidak ada sanitasi yang sesuai yang diharapkan, tapi sudah membuat dengan tampung ember, diberikan keran, sehingga pelaksanaan cuci tangan juga bisa digunakan atau melaksanakan dengan air yang mengalir. Itu yang kami harapkan, karena kalau kita cuci tangan dengan air yang di dalam ember, biasanya beberapa anak itu kurang bagus, dan itu alhamdulillah nggak dilaksanakan di Kabupaten Nias. Kondisi yang dihadapi rata-rata sesuai dengan geografis di daerah kita kan banyak yang pegunungan, kecuali di daerah perkotaan itu memang tidak, kendalanya itu terkait dengan kepemilikan dari siswa peserta didik kita terhadap alat komunikasi atau gadget ataupun sinyal yang ada di daerah itu. Namun apabila daerah itu pegunungan, sehingga di samping terkendala dari kepemilikan peralatan, juga kendala sinyal, sehingga ada beberapa daerah tadi dengan sekolah menyiapkan atau melalui wifi, anak-anak bisa melakukan pembelajaran melalui sekolah dengan wifi tadi. Meskipun kita juga tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan mungkin apabila sekolah itu melakukan pembelajaran daring siswanya di sekolah, kami harapkan dari sekolah tetap melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi kerumunan anak-anak di sekolah kita, meskipun pelaksanaan pembelajaran tadi dilakukan melalui daring. Yang selanjutnya solusinya yang dilaksanakan oleh Pemda, yaitu tetap Pemda tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari pembelajaran melalui daring, dan juga ada Pemda yang memberikan bantuan BOPS kepada sekolah di wilayahnya. Ada juga yang menyampaikan, nanti akan kami rangkum dari 5 provinsi tersebut. Berikutnya terkait bentuk komunikasi, rata-rata dari sekolah atau bapak dari MKKS yang menyampaikan ke kami, itu sudah membuat grup di wali kelas dengan peserta didik dan dengan orang tua, dan melakukan secara berkala melakukan komunikasi dengan orang tua terkait dengan pelaksanaan pembelajaran melalui daring tadi. Dan juga ini ada yang bagus juga terkait dengan komunikasi, bahwa ada instrumen melalui Google melalui Google, itu juga sangat bagus sekali, sehingga komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah dan juga peserta didik itu yang sangat kami harapkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Berikutnya terkait dengan implementasi relaksasi penggunaan dana BOS, memang ada beberapa sekolah yang ketersediaan guru PNS-nya itu terbatas, sehingga masih banyak guru honorernya, sehingga pemberian honor kepada guru honorer tadi yang harus diperhatikan oleh sekolah, sehingga peran ataupun dana BOS tadi banyak yang digunakan untuk guru honorer. Namun demikian juga pemberian pulsa untuk guru dan siswa, juga beberapa sekolah telah melakukan pemberian bantuan kepada pulsa kepada guru kita maupun siswa kita. Memang dengan pembelajaran melalui daring tadi, kebutuhan akan pulsa kepada guru-guru kita memang sangat banyak sekali yang harus ditanggung, sehingga dengan dana BOS inilah kita bisa memberikan bantuan, meskipun mungkin
belum sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dalam 1 bulan kira-kira guru yang bersangkutan memerlukan kira-kira untuk 200-an ribu, kita mungkin bisa memberikan baru 100.000 atau berapa. Jadi namun demikian dengan adanya kebijakan dari kementerian terhadap relaksasi penggunaan dana BOS tadi sudah sedikit membantu kebutuhan dari guru kita. Dan selanjutnya terhadap inovasi atau informasi yang ditempuh oleh sekolah, tadi saya sudah mendengar bahwa ada sebelum Kementerian Pendidikan meluncurkan kebijakan baru terkait dengan kurikulum, tadi saya sudah mendengar ada sekolah yang sudah membuat ataupun perencanaan sekolah pembelajaran mana yang sifatnya sangat penting sekali, itu yang didahulukan. Dan itulah sebenarnya yang harus ditempuh oleh guru kita. Jadi mungkin bisa memilah-milah mana yang harus implementasinya pada siswa yang paling urgent lebih dahulu. Dan tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran kita, memang yang pertama adalah kesehatan anak didik kita yang harus diperhatikan, dan ketuntasan dari pembelajaran modul-modul kita adalah bukan tujuan utama, tapi pertama kali adalah kesehatan dari anak didik kita. Dan alhamdulillah dari seluruh provinsi sudah menyampaikan kepada kami semuanya, dan nanti mudah-mudahan dari hasil diskusi kita ini nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan atau bahan pengambilan kebijakan kita, sehingga dari evaluasi kita ini dapat digunakan sebagai bahan atau pertimbangan apa kira-kira yang akan ditempuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga mungkin dari pemerintah daerah masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah keikutsertaannya dalam memberikan informasi kepada kita terkait dengan kebijakan baru pembukaan sekolah, penyederhanaan dari kurikulum 2020 ini. Dan mungkin dari Mas Arifin, atau apakah semua peserta kita sudah absen di tempat kegiatan kita ini? Mohon dipastikan lagi sebelum kami mengakhiri diskusi di siang sampai dengan sore ini. Di wilayah kami di Jakarta masih jam 3:30, tapi di wilayah Palu dan wilayah timur itu sudah sangat sore sekali, sehingga kita nanti segera dapat mengakhiri sesi diskusi pada sore ini. Mohon disampaikan kepada kami apakah semua peserta kegiatan kita sudah melakukan absensi atau belum. Mas Arif. Bagaimana Mas Arif, sudah semuanya absen? Ya Bapak, untuk Bapak Ibu bagi yang belum absen, nanti absennya saya kirim melalui chat ya di sebelah bawah itu. Mohon absen dahulu sebelum meninggalkan. Mas Arifnya lagi ke kamar mandi Pak, jadi digantikan dahulu. Iya, iya. Oh Mas, itu aja di chatnya itu, di linknya disampaikan di situ. Iya, bentar ya. Sudah ya? Ya, nanti Mas Sigit akan merekap per provinsi dari dokumen kita untuk pelaporan kita.
Mungkin dari kami Direktorat SMA yang memandu diskusi di kelompok B4 ini, dari kami Mbak Hani, Mas Arifin, serta teman-teman semuanya, dan saya sendiri Pak Agus, apabila ada kekeliruan dan kekurang enakan dari Bapak dan Ibu terhadap kami semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kegiatan kita akan berlanjut pada kegiatan yang lainnya, dan kami berharap semoga COVID ini segera berlalu dari bumi tanah air Indonesia, dan kita semuanya dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan peserta didik kita. Memang anak didik kita memang sudah sangat rindu sekali kepada guru-guru kita semuanya dan berjumpa dengan teman-teman semuanya, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan kehidupan normal meskipun dengan pola new normal saat ini. Sekali lagi kami selaku pemandu atau penyelenggara kegiatan sosialisasi kebijakan baru pembukaan sekolah dan penyediaan kurikulum, mohon maaf, dan sekaligus atas izin Bapak dan Ibu, maka kelompok B4 untuk dari MKKS ini kami nyatakan ditutup dan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan mohon jangan live keluar. Mungkin di foto di grup ini, hanya di Mas Roni apa Mas Arif, tolong tidak terlihat. Ya, di grupnya di Bapak Ibu tolong menunjukkan wajahnya ya. Ya. Bu. SMA maju bersama, hebat semua. SMA maju bersama, hebat semua. Maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Absennya Mas Arif, absen. Ya Ibu. Ini gimana sih nih? Keren banget Pak. Aja Hati, kasih Ibu. Jaja dari Kuningan. Oke, sebentar ya. Terima kasih. Pak Jati. Sehat selalu, Agus Salim. Sehat. Alhamdulillah Ibu Alia. Ibu Ani. Ya. Sehat, Cirebon Bu, Cirebon. Ini kayaknya binaan semua. Pak Sarifudin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari Palu siang. Terima kasih Pak Daniel. Absen udah keluar ya Bapak Ibu, tolong diisi. Absennya udah ada, mohon diisi. Basri. Ini hanya Pak Jaja deh. Pakai itu lagi. Sudah kasih tahu. Ini lagi. Kayak tadi. Pak Haji Jaja masih absen kayak gitu. Turun dulu sebentar ya. Ditampilkan kembali yang sudah absen yang belum Bu.
Anget-angetnya coba dirasain. Kalau panas tahu kan jangan kepanasan. Karena tadi ada beberapa sudah ngabsen. Coba di tag lu yang siapa yang sudah ngabsen lu. Sama absen yang pertama dengan yang tadi. Iya. Betul. Jangan sampai ngabsen 2 kali. Sampai 2 kali. Honornya 2 kali. Sana gelap ya Pak ya. Andrian tuh di sana gelap ya. Cirebon terus Pak. Pelanggaran absen 2 kali tuh. Iya, belajar itu Damang. Damang siap. Yang ditunggu. Ya, masih. Dia senang. Sekarang Udah boleh 2 kali, 1 kali saja Pak. Oh iya, mudah-mudahan lah. Barokah. Amin. Dia sempat 7 mampir Pak. Iya. Yang penting panjang umur sehat banyak ya. Amin ya rabbal alamin. Tiruan nih timanya udah bagus. Yang salah. Kita ini satu kompleks semua ini. Orang asrama. Ini kenapa dia pasal ini? Pak. Jarak ditutup, jarak terlihat. Ya. Kalau gitu. Jadi, Tapi bagi motor saya kayaknya sih. Lihat tadi ke Cirebon ketemu Pak Bagus Ali. Foto. Coba matikan itu. Oh, ini bukan. Kecuali pasar itu apa sudah difoto ya? Sekarang cuma ajar ke pasar ini. Firman tanda itu lagi. Kasih masuk. Ibu Alia. Ketemu lagi ya Bu Alia. Aluya itu langsung tempat tidur bahagia banget. Wah. Saya masih di sekolah Bu Aluya. Oh masih di sekolah ya, makasih. Sama Bu Alia. Iya. Jadi menggunakan kelingan ya. Mau jadi sekolahan. Ya Bapak Ibu semua, teman-teman MKKS dari Palu, saya mengucapkan silaturahmi, salam silaturahmi untuk kita semua. Dan karena sudah selesai, saya sudah mengundurkan diri dari monitor kegiatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bangga semuanya. Assalamualaikum. Ditunggu di Cirebon. Siap Bunda. Ini sudah ya. Bapak Ibu, kami mengundurkan diri dari Sumatera Utara. Sehat semua, sehat. Sehat baik Pak. Oke Pak. Baik. Sehat Pak. Panjang umur sehat Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu PKS se-Indonesia. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya saya dari MKKS Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada kita semua. Mohon maaf saya akan mengundurkan diri.
Bisa kalau sakit sampai kamar-kamar PKT. Bulan sebetulnya saya terkait ini. PA mungkin sudah absen tadi, harus absen kontrak. Sedikit. Banyak, saya di situ. Kedua orang berupaya dari kau.